Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA pada semester genap, yaitu melanjutkan materi dari semester 1 atau semester ganjil. Kita akan masuk pada bab tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama dahulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah KD pengetahuan, ya, 3.8, memahami tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kemudian yang KD keterampilan 4.8, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini Ibu bacakan, yaitu yang pertama menjelaskan konsep tekanan. Yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Pada slide yang ketiga, silakan diperhatikan di situ ya, ada gambar sepatu boot, kemudian sepatu wanita dengan hak tinggi. Yang ketiga adalah gambar kaki angsa. Dan yang keempat gambar kaki ayam. Semuanya itu nanti bisa kita perhatikan kalau pasti pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari. Pada keempat gambar tersebut akan memberikan tekanan pada bidang ya, atau pada lantai. Bagaimana perbedaannya? Nanti bisa kita perhatikan pada materi berikutnya. Baik, kita lanjutkan supaya kalian lebih memahami tentang apakah itu tekanan pada benda padat. Kita lihat di situ ya. Nanti silakan kalian mencoba sendiri di rumah dengan alat bahan yang sudah ada di rumah masing-masing. Yang pertama ya, disediakan 2 buah plastisin ya, atau tanah liat juga boleh, atau tepung terigu pada suatu tempat. Yang kedua, sediakan 2 buah koin logam, bisa 500 rupiah atau 1000 rupiah. Apa yang harus kamu lakukan? Perhatikanlah gambar A dan B. Ya, jadi seperti itu. Letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal. Dan uang logam kedua dengan posisi vertikal seperti gambar A dan gambar B. Kemudian berikanlah dorongan pada kedua uang logam dengan dorongan yang sama besarnya. Kemudian yang ketiga, ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam tersebut. Nanti bisa kamu buktikan sendiri ya. Berikutnya yang harus kamu diskusikan, 1, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat bekerja yang lebih kecil. Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan dorongan atau gaya yang sama, uang logam posisi manakah yang memiliki lebih dalam? Ya, mengapa demikian?
Kemudian yang ketiga, ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Nah, yang keempat, bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Oke. Kemudian, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan 7.1? Nah, dari kegiatan itu dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya tekanan? Kemudian bagaimanakah hubungan antara tekanan dengan luas permukaan dengan gaya? Nah, dari situ nanti kita bisa memahami apakah itu tekanan. Jadi semakin kecil luas bidang tekan, dia akan memberikan tekanan yang lebih besar. Berikutnya, khusus ya, setelah kalian tadi mempelajari membuktikan adanya tekanan pada sebuah benda, yang pertama kita pelajari di sini adalah tentang tekanan pada zat padat. Nanti ada 3 macam ya, ada tekanan pada zat cair, juga tekanan pada zat gas. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda atau F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematika, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan F dibagi A, dengan P adalah tekanan ya, dengan satuan N per M kuadrat, atau disebut juga dengan satuan Pascal. Kemudian F itu adalah gaya ya, dengan satuannya Newton, dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu bot, kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kamu juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makan di tempat berlumpur daripada ayam. Baik ya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pelajaran minggu depan atau selanjutnya. Silakan nanti dipahami kembali, dibuka kembali PPT-nya dari halaman pertama sampai dengan yang terakhir ya, diulang kembali sampai kalian paham. Juga boleh dibuka buku paketnya ya, dimulai halaman 2 sampai dengan halaman 6, buku paket yang semester kedua atau semester genap. Berdasarkan dari materi sudah di depan dari dibahas, silahkan masing-masing nanti dicoba ya. Ada sebuah soal nih, pertanyaan ya, sebuah balok memiliki panjang atau P 12 cm, lebarnya 8 cm dan tingginya 3 cm, serta
berat sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti gambar A, ya, kemudian gambar B dan gambar C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Jadi nanti kalian ya dihitung dulu luas permukaannya. Ingat kembali untuk mencari luas ya, berarti dikalikan dulu panjang kali lebar kali tinggi. Setelah ketemu A ya, kita balik ke depan ya. Setelah kita mendapatkan luas bidangnya ya, meter persegi, baru nanti dimasukkan berapa tekanannya, F-nya tadi berapa ya, Newtonnya tadi 30 ya, terus dibagi luas permukaan masing-masing bidang A, B, dan C. Baik, sudah tadi ya. Jadi kalau sudah ketemu masing-masing luas bidang A, B, dan C, nanti digunakan untuk menghitung F ya dibagi A. Berarti F yang pertama berarti luas bidang A, kemudian dibagi dengan yang kedua B dan C. Masing-masing nanti boleh kalian bandingkan manakah yang tekanannya paling besar. Monggo nanti silakan dicoba, kemudian hasil pekerjaan kalian ya silakan dikirim ke GCR IPA, mengirim tugasnya ya sebagai penilaian kita hari ini. Kemudian Ibu pesan kembali, tolong semua tugas-tugas dikerjakan tepat waktu, jangan ditunda-tunda, supaya kalian terbiasa bekerja dengan tertib ya, disiplin ya, tidak membuang waktu percuma. Jadi walaupun kita belajarnya jarak jauh, tapi tetap kalian mendapatkan manfaatnya, dan tetap semangat ya belajarnya walau masih dengan PJJ, dan selalu tetap menjaga kesehatan. Dan salam untuk keluarga di rumah ya. Ibu akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.